Baik, berhubung narasumber kita sudah memasuki room, pada kali ini kita mulai ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam. Oke, sebelum kita buka room kita pada malam hari ini, untuk peserta, untuk audiens, kiranya bisa mute ya. Mohon memute semua voice-nya agar berjalannya seminar tidak terganggu seperti itu. Dan mohon bisa open kamera ya biar teman-teman lain juga bisa tahu peserta-peserta yang menghadiri seminar kali ini. Oke, baik. Baik, kita mulai. Sebelum kita memasuki seminar sharingnya, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya. Baik, di sini perkenalkan nama saya Atman Jaya, biasa dipanggil Jaya oleh teman-teman saya. Setengah menempuh pendidikan di Universitas Papua, jurusan kimia. Baik, itu pengenalan singkat dari saya selaku moderator yang akan memandu seminar pada malam hari ini. Oke, sebelum itu kita akan sedikit mengenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Tunggu sebentar ya. Bisa lihat teman-teman? Bisa dilihat? Bisa, Kak. Oke. Baik, di sini kita punya CV narasumber kita pada malam hari ini. Sebelum kita perkenalkan, sedikit mengingatkan bahwasanya kegiatan seminar pada malam hari ini diinisiasi oleh COE atau Contribution to Education ya. Jadi di sini seminar-seminar yang diadakan oleh platform edukasi ini lebih bermuara kepada bidang pendidikan seperti itu. Yang salah satunya pada malam hari ini. Adapun tema pada malam hari ini yakni strategi mendapatkan skor TOEFL ITP di atas 500 yang akan disajikan oleh narasumber kita yang bernama Abdul Ghani Siregar. Baik, saya di sini akan membacakan CV beliau. Nama lengkap beliau Abdul Ghani Siregar, tempat tanggal lahir Jakarta, 2 Maret 1995. Nomor HP tertera, alamat juga tertera. Adapun latar belakang pendidikan 2013 sampai 2017 di State Islamic University of North Sumatra, majoring English Education. 2010 hingga 2013 di State Islamic Senior High School atau MAN 1 Padang Sidiam Puan. 2007 hingga 2010 di State Junior High School SMPN 11 Padang Sidiam Puan. 2001 hingga 2007 di State Elementary School atau SD Negeri 5 Padang Sidiam Puan.
Selanjutnya, pengalaman bekerja sebagai guru bahasa. 2019 di Madrasah Aliyah Negeri 2 Medan, 2016 sebagai filing colors di Filing Color Internasional, 2014 Prospect Learning Center. Adapun training yang pernah beliau ikuti yakni pada tahun 2019 hingga sekarang yaitu IBT TOEFL Preparation sponsored by Education USI Medan. 2019 Potential Access Teacher under RELAW US Embassy Program. 2017 Pre-Service English Teacher under RELAW US Embassy in Malang. 2016 Leadership Training in Deakin University, Melbourne, Australia. 2016 English Teacher Training Program USID in Medan. Adapun workshop yang beliau pernah ikuti yakni pada tahun 2017 Teaching Practical with American Fellow in School. 2017 5-day English Camp for Access Student sebagai fasilitator. 2015 TOEFL Workshop. Adapun pencapaian yang pernah beliau raih pada tahun 2019 yakni North Sumatra Delegate for International Wonderful Education in Thailand. 2018 Best Graduate of Trabia dan English Training Faculty on UINSU. 2018 Best Teacher in the celebration of National Teachers Day in Ponpes Nurul Hakim. Baik, seperti itulah tadi perkenalan singkat ya dari CV beliau yang telah kita sama-sama dengarkan. Baik, selanjutnya kita bisa sama-sama mendengarkan pemaparan materi terkait strategi mendapatkan skor TOEFL ITP di atas 500. Kepada narasumber kita, Abdul Ghani Siregar, yang akrab kita panggil dengan Kak Afgan. Kami persilahkan. Mungkin Kak bisa di-unmute ya. Oke. Oke, terima kasih Atman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin bisa di-mute dulu biar dilanjut. Di-mute dulu ya. Oke, thank you. Sebelum dimulai, tadi udah dikenalin ya, langsung aja. Nama aku Abdul Ghani. Panggil aja Sir Afgan atau Kak Afgan boleh. Afgan ya, Abdul Ghani, bukan Afgan. Salah. Ya, Afgan, Abdul Ghani. Kak. Oke, karena ya di mana-mana dipanggil Afgan soalnya. Oke, langsung aja ya. TOEFL ITP. TOEFL itu Test of English as a Foreign Language ya. Tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Nah, jadi di Indonesia ini sangat terkenal dia yang namanya TOEFL karena memang di Indonesia. Oh ya, suaraku kedengaran nggak? Suaraku jelas? Kedengaran, Kak. Kedengaran Kak. Jelas. Oke. Jelas. Good. Nah, jadi TOEFL itu memang sangat familiar dengan kita karena memang TOEFL itu untuk
orang-orang yang mau tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing seperti kita Indonesia ya. Jadi di Indonesia bahasa Inggris itu masih bahasa asing, belum bahasa kedua, belum bahasa ketiga atau yang lain, tapi masih bahasa asing. Nah, jadi guna dari TOEFL ini sangat banyak khususnya di bidang akademik. Boleh misalnya untuk student exchange, pertukaran pelajar, boleh untuk seeking a job, untuk mencari pekerjaan, atau mungkin untuk continuing or pursuing your study, atau melanjutkan studi seperti itu, ya. TOEFL itu sebenarnya ada dua, satu TOEFL ITP dan satu lagi IBT. Tapi yang malam ini yang kita bahas yang ITP ya, yang ITP kalau kita bilang. Semuanya udah nyiapin satu kertas dan satu pulpen nggak? Sebenarnya kita nggak banyak nulis sih, cuman biar lengket aja. Tapi direkam nggak apa-apa sih, cuman kayaknya nggak apa-apa ditulis beberapa ya, karena biar enak nanti mana tahu mau baca-baca daripada dengerin lama nanti kan kalau misalnya dengar rekaman. Oke, itu tadi dia pengenalan TOEFL ya. Kemudian sebenarnya di sini aku bukan mau fokus ke strategi atau apa segala macamnya, karena aku itu kalau misalnya dipanggil atau diminta ngajar TOEFL atau ngisi seminar TOEFL seperti itu, aku itu sebenarnya nggak mau bilang strategi atau tips and tricks segala macam, karena memang tips and tricks itu adalah hal yang tidak aku percayai. Yang aku percaya itu cuma praktis ya atau praktek. Sebenarnya tips and tricks itu nggak ada, yang ada itu latihan gitu. Cuman mau banyak pelatihan, mau sering kali pelatihan, kalau kita tidak tahu poin-poin besar yang ada di TOEFL atau kita tidak tahu cara-cara ngerjainnya, itu akan memakan waktu yang sangat banyak dan itu sia-sia. Jadi yang saya bahas di sini adalah beberapa part atau beberapa komponen yang bisa membantu kalian untuk menjawab soal TOEFL secara efektif dan efisien. Ya, jadi strategi boleh dibilang, tapi ingat strategi ini tetap hanya panduan aja. Yang paling benar itu adalah latihan tiap hari. Karena aku kemarin sebelum tes itu aku banyak latihan ya. Bisa satu hari itu sekitar 5 jaman lah sehari, dan itu selama 2 bulan seperti itu. Dan saya itu jurusan bahasa Inggris ya. Kalau yang lain yang bukan jurusan bahasa Inggris mungkinlah lebih besar effortnya. Oke, langsung aja ya. Udah siap kan pensil sama pulpen sama kertas? Sudah, Kak. Sudah. Yang pertama, di dalam TOEFL ITP itu ada 3 skill yang mau kita basmi, atau ada 3 skill yang mau kita hadapi. Yang pertama itu ada listening comprehension atau mendengarkan. Kemudian yang kedua itu structure and written expression atau grammar lah, kalau kita sering dengar grammar ya, yang masalah tata bahasa, kepenulisan, segala macam gitu. Kemudian yang ketiga itu terakhir yaitu reading comprehension atau membaca ya. Jadi ada 3. Yang pertama yang diuji itu ada listening, yang kedua structure and written expression, dan yang ketiga itu reading comprehension. Sebelum aku kasih strategi atau hal-hal penting sebelum jawab soal listening, aku kenalin dulu bentuk soalnya, biar kalian nanti bisa paham ya. Jadi di listening comprehension itu dia ada 3 jenis soal yang akan kalian hadapi skillnya. Yang pertama itu ada listeningnya itu ada dia short conversation ya. Jadi di listening itu ada 50 soal nanti kalian hadapi, ada 50 soal. Jadi nomor 1 sampai 30 itu namanya short conversation. Jadi kalian selama menjawab yang 30 soal itu, kalian harus mendengarkan short conversation dulu, 2 orang. Biasanya dia ngomong satu kali ya. Jadi kalian itu jawab. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, itu kan tadi nomor 1 sampai 30. Kemudian yang kedua dan yang ketiga itu nomor 31 sampai 50.
dia ada namanya long conversation atau longer dialogue. Nah, kalau tadi short conversation yang pendek, kalau sekarang dia longer conversation atau dia percakapan yang panjang. Kemudian jenis yang ketiga itu namanya lecturing. Lecturing itu jadi kalian akan mendengarkan mungkin dia itu tidak percakapan, dia yang ngomong satu orang, ya satu orang, kalian akan mendengarkan dia ngomong, dia menjelaskan, lecturing seperti itu. Oke, longer, not longer, ya, longer conversation. Jadi itu ya 3. Jadi di listening itu ada 50 soal. Soal 1 sampai 30 short conversation, yang kedua itu longer conversation, kemudian yang terakhir itu lecturing ya. Oke, masuk strategi yang pertama. Gimana sih Kak atau gimana sih Sir cara jawab nomor 1 sampai 30? Oke. Nah, kalau trik aku ini juga diajarin sama mentor-mentor aku atau guru-guru aku waktu aku belajar TOEFL ya. Jadi nanti dia itu kan ada ngomong tuh 2 orang sekali-sekali. Contoh, si A bilang, I like your painting so much ya. Aku suka banget sama lukisan kamu. Kemudian si B bilang, oh really? Oh benarkah gitu. Nah itu cuman itu aja. Nah biasanya yang ditanya itu what does the woman imply? Nah karena itu dia cuman singkat, kalian itu butuh strategi. Jadi strategi dari aku untuk jawab nomor 1 sampai 30, please focus on the second speaker ya. Fokuslah kepada speaker kedua. Nah, jadi dalam listening itu mungkin kalian nggak nge-catch, kalian nggak bisa nangkap semua apa yang dibilang speaker. Aduh, apa ya, tadi ngomongnya cepet-cepet banget gitu. Nah, jadi aku saranin, misalnya kalau dibandingin dari yang 2 speaker itu, memang lebih bagus kalian itu fokus ke 2 speaker itu. Memang lebih bagus fokus ya, karena memang itu cara terbaik. Cuman ada strategi lain kalau misalnya itu susah banget, yaitu mending kalian lebih fokus sama speaker kedua daripada speaker ke-1. Karena yang ditanya nomor 1 sampai 30 itu speaker kedua biasanya. Ya. Atau contoh lagi aku bikin. Misalnya ada laki-laki, a man, dia bilang, hello Meta, can you help me? Katanya. Misalnya kata laki-laki itu ya, si John misalnya. Si John bilang, halo Meta, can you help me? Gitu. Datang si Meta, oh sorry, I have so many business outside ya. Oh maaf, aku banyak pekerjaan di luar. I have so many business outside katanya. Jadi nanti itu soalnya, what does the woman imply? Apa maksud dari perempuan itu? Nah, jadi yang ditanya itu maksud dari, oh sorry, I have so many business outside gitu. Nah, jadi itu biasanya yang ditanya. Jadi lebih baik fokus ke second speaker daripada first speaker. Tetapi lebih baik fokus ke dua-duanya. Cuman ini aku bilang sama kalian pengalamannya. Memang apalagi kalau di real test, itu mereka tuh cepet banget ngomongnya. Sumpah, itu cepet banget. Jadi memang nggak bisa, aku saran ya, kalian sebelum tes itu memang jangan main-main. Memang udah latihan betul gitu. Karena itu tesnya udah mahal. Dan itu susah banget. Aku aja yang jurusan bahasa Inggris, masih perlu latihan-latihan terus gitu untuk dapetin 500 gitu ya kan. Jadi nggak mudah gitu. Makanya aku kasih ini strategi sama kalian sebagai panduan aja. Tetap yang paling penting itu latihan tiap hari, itu aja dari aku ya. Kembali ke yang tadi, fokus ke second speaker ya. Nah, seperti itu. Kemudian cara yang kedua. Cara yang kedua untuk jawab nomor 1 sampai 30. Jadi, biasanya soal TOEFL itu sangat ngetes vocabulary kalian atau kata-kata atau kata-kata akademik sehari-hari juga bisa yang ada dalam bahasa Inggris. Jadi, saran saya, please avoid the familiar sound. Tolong hindarkan kata-kata yang sama kalian dengar dari jawaban. Jadi soal TOEFL itu dia ngetrik ya, menjebak. Jangan nanti karena itu kalian dengar, itu kalian cari jawabannya. Nah, itulah dia susahnya soal TOEFL. Contoh ya, misalnya, makanya kalian itu harus, saya bilang tadi,
Yang pertama fokus to the second speaker, fokus ke speaker kedua. Yang kedua, kalian harus jago sinonim sama antonim. Karena biasanya jawabannya itu sinonim atau antonim. Dia itu nggak mau mengatakan yang sama, nanti terlalu mudah. Misalnya kalau dibilang second speaker nanti, misal contoh lain yang kasih. Misalnya David, si David bilang, "What do you think about my car?" Bagaimana menurutmu tentang mobil saya gitu. Datang si Mary, "Oh, it looks so cozy ya." Oh, terlihat sangat menyenangkan gitu. It looks so cozy. Ya, itu sangat menyenangkan. Jadi nanti di pilihan jangan lagi kalian cari cozy. Ya, itu soal TOEFL itu nge-trick ngejebak kalian gitu, nge-trap ya. Jangan cari karena kalian dengar cozy katanya. Mana sini cozy? Nah, salah, itulah kesalahan fatal yang kalian lakukan. Cozy itu artinya menyenangkan, cozy itu artinya keren segala macam itu. Jadi biasanya dia itu di pilihan ganda dibilangnya, what does the woman imply about the car? Apa maksud dari perempuan itu tentang mobilnya? Misalnya A, not cozy katanya. B, not cozy itu kan udah jelas salah karena dia dibilang perempuan itu cozy. Karena kalian dengar cozy, aku tadi nggak dengar apa-apa, yang aku dengar cozy, cozy aja lah, berarti kan buat A, salah, bukan itu. Tapi dia biasanya pakai sinonim antonim. Kalau dibilangnya nanti, kalau kalian dengar nanti cozy di percakapan, biasanya dibuatnya nanti itu di soal, di jawaban A, not cozy, B, enjoyable gitu. Nah, jadi yang benar itu jawabannya enjoyable. Nah, gitu dia, cozy, menyenangkan, enjoyable, bisa santai. Nah, jadi di TOEFL itu kayak gitu, makanya kalian harus jago sinonim antonim. Pokoknya saran aku, avoid the similar sound. Apapun yang kalian dengar di dialog, jangan ada, kemudian ada itu jawabannya di pilihan ganda, jangan itu jawabannya. Itu saran dari aku. Jangan itu, oke? Nah, udah dua ya. Yang pertama tadi fokus ke second speaker, ke speaker kedua. Kemudian yang kedua, avoid similar sound. Hindari kata-kata yang sama. Kalau kalian dengar sama yang di teks, jangan itu jawabannya. Contoh misalnya lagi, dibilang si teks, "Oh, you look so beautiful," katanya. Jadi dibilangnya situ, di pilihan ganda, A, not beautiful. Nah, udah salah itu kan? Kan dibilangnya beautiful. Tapi A, beautiful katanya. Not beautiful katanya. Salah. B, ugly. Salah. C, pretty. Nah, jadi yang benar itu pretty. Karena beautiful itu sama dengan pretty. Makanya harus jago antonim dengan sinonim gitu. Nanti kalian dengar beautiful, ini ada beautifulnya. Padahal di pilihan katanya not beautiful. Di conversation katanya beautiful. Berarti carilah yang sama dengan beautiful, apa ya? Pretty misalnya. Oke? Jadi jangan salah lagi ya. Aku dengar beautiful. Mana ini beautiful? Mana beautiful? Nah, ini A. Dibuletin, salah ya, salah total. Oke. Jadi itu untuk yang nomor 1 sampai 30 ya. Jadi udah jelas. Ada yang mau ditanya? Aku kasih 1 menit dulu ya. 1 menit. Coba dibaca-baca lagi bukunya. Ya. Baik teman-teman, diberi waktu 1 menit ya untuk mereview materi tadi ya. Terkait trik untuk menjawab soal nomor 1 hingga nomor 30 ya. Tadi yang sekedar mengulas ulang. Yang pertama itu kita harus memperhatikan speaker kedua, second speaker. Dan juga kita harus memperhatikan juga terkait antonim sinonim. Jadi kita harus sangat memperhatikan betul terkait itu. Begitu ya, Kak? Iya, betul. Udah aku catat juga di kolom komentar, bisa dilihatnya. Kemudian, kita lanjut ya. Oh ya, satu lagi jangan lupa, itu kan strategi aku bilang. Jadi memang lebih bagus kalian fokus ke speaker 1 dan speaker 2, dua-duanya fokus. Cuman kalau kalian
aduh ini kayaknya lewat nih. Dibanding speaker 1 sama speaker 2, lebih urgen speaker 2. Jadi lebih baik di speaker 2 lebih fokus gitu. Walaupun lebih bagus fokus ke dua-duanya. Untuk yang bertanya nanti ada sesi pertanyaan ya. Kita lanjut Iya, aja dulu. nanti ada. Nah, tapi dikit ya Adnan ya. Adnan nanti pertanyaannya semua ditampung aja. Ya, Semampunya. nanti saya pilih-pilih Oke. juga, Kak. Oke, kita masih dengan soal listening. Kemudian nomor 31 sampai 50 gimana Kak tips and tricksnya? Oke. Kemudian nomor 31 sampai 50 itu dia longer conversation ya. Jadi percakapannya itu lebih panjang dan ada juga dia lecturing. Lecturing itu dia bukan percakapan, dia ngomong itu panjang banget, dia ngomong sendiri. Dia akan menjelaskan, nanti biasanya dia seorang dosen. Dia seorang dosen bisa jelasin ya gitu segala macam. Jadi kalian harus betul-betul dengar. Ini nomor 31 sampai 50 betul-betul challenging banget ya, sangat menantang karena panjang banget yang dia omongin gitu. Belum lagi ngertiinnya, belum lagi ingat-ingatnya segala macam. Jadi strategi dari saya itu nanti dia kalian itu nggak dibolehkan nyatat, nggak dibolehkan tulis, tapi saran saya itu dia gimana ya? Kalau memang kalian betul-betul butuh banget nulis beberapa poin-poin penting, nggak apa-apa. Itu kertas soalnya kalian coret-coret sedikit. Kalau aku sih gitu ya. Memang itu nggak boleh dicatat-catat ya, nggak boleh apa. Tapi karena ini pakai pensil nggak apa-apa, dicatat aja dulu beberapa. Karena saya nggak bisa mengingat lewat gitu aja kan mengingat. Jadi saya catat hal-hal penting segala macam gitu. Kemudian untuk nomor 31 sampai 50 lagi itu kan soal udah sama kalian, ya kan? Soal udah sama kalian. Jadi sebelum kalian mendengarkan recordingnya, itu nanti ada sekitar 1 menit pengumuman. Entah apa-apa dibilangnya gitu kan. Pokoknya pengumuman lah gitu. Jadi selama pengumuman itu yang selama 1 menit, kalian boleh baca-baca dulu pilihan-pilihan gandanya nomor 31 sampai 50 gitu ya kan. Dibaca-baca. Jadi nanti ketika kalian mendengarkan itu kalian udah berarti ini tentang ini gitu segala macam. Pokoknya nanti itu kan dia nomor 1 sampai 30. Itu habis itu nanti ada kayak break 1 menit tapi bukan break. Cuman kalian mendengarkan ada lagi recording seperti panduan-panduan itu 1 menit biasanya. Jadi gunakan yang 1 menit itu untuk baca-baca nomor 31 sampai 50 pilihan-pilihan gandanya gitu maksud aku ya. Jadi yang pertama make notes ya buat catatan. Kemudian yang kedua itu kalian harus baca dulu pilihan-pilihan gandanya gitu. Kemudian ini bukan itu strategi ya, strategi. Jadi udah berapa? 4 ya aku kasih. Nomor 1 sampai 30 udah, nomor 31 sampai 50 juga udah. Kemudian sebelum lanjut ke structure and written expression, aku ada beberapa rekomendasi yang kalian lakukan sebelum tes. Untuk listening, aku saranin kalau untuk dapat 500, bolehlah tahu nggak channelnya TED Talks. Ya, channel TED Talks. Apa itu, Kak? TED Talks itu dia itu lecturing, dia itu dari luar negeri ya, banyak nggak luar negeri aja. Jadi dia di YouTube aku tuh download hampir nggak semua juga, banyak banget video-video yang aku download itu dari TED Talks. Jadi TED Talks itu dia ada seperti penjelasan kuliah selama 10 menit sampai 15 menit. Jadi aku itu selama 2 bulan dengerin itu aja gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian ada paket atau mungkin lagi ke tempat yang ada wifi-nya, coba disempatin download beberapa video TED Talks ya. Video TED Talks-nya good, TED Talks ya. Jingga bunga, good. TED Talks. Oke, aku tulis bentar ya. TED Talks. Oke. Jadi aku biasanya itu ya udah aku tulis TED Talks. Jadi aku biasanya dengerin itu. Memang di situ ngomongnya orang cepet-cepet, tapi nggak apa-apa untuk latihan kalian berterbiasa gitu.
Ada 2 yang aku rekomendasi, satu TED Talks, kemudian satu lagi podcast. Ya, podcastnya itu terserah podcast apa, yang jelas dia harus berbahasa Inggris. Itu saran dari aku. Yang pertama itu TED Talks, yang kedua podcast bahasa Inggris. Kalau selebihnya ya latihan-latihan lah, mungkin di YouTube latihan listening gitu. Cuman sih kalau dibanding yang lain-lain, aku saranin yang 2 itu jitu banget. TED Talk sama podcast gitu. Tapi kalau misalnya kalian masih lama mau tes, misalnya Kak, aku setahun lagi Kak, masih lama sih, nggak buru-buru banget gitu. Jadi bolehlah, nggak mesti buru-buru kali. Mungkin kalian biasain deh nonton-nonton film barat gitu. Aku saranin sih kayak Harry Potter gitu ya kan. Ya, jadi latihan-latihannya nonton film barat gitu. Tapi ini kan strateginya mungkin mana tak urgen, 2 bulan lagi, 1 bulan lagi gitu. Jadi aku saranin TED Talk tadi sama podcast yang pakai bahasa Inggris. Oke? Okay? Yes, podcast, that's right. Oke, okay, selesai listening. Aku kasih 1 menit review. Habis itu kita lanjut grammar ya, structure and expression, kita tinggal listening. Oke, okay, aku kasih 1 menit. Coba dirapiin catatannya. Begitu ya, Kak? Oke. Channel Tech Talks dan English Podcast. Podcast bukan podcast. Oh ya. Podcast. Oke. Oke. It's okay. Oh iya. Podcast. Podcast. P-O-D-C-A-S-T. Oh, pakai D. Harus okay, no problem. Alright. Oke, dan ya selesai. Lanjut. Sekarang habis listening ya. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin ditampung sama Atman nanti. Iya. Atman Jaya. Atman atau Jaya sih? Oke. Jaya, Kak Jaya. Oke, Jaya ya. Oke, lanjut ke structure and written expression. Oke. Jadi sebelum strategi ya sama kayak listening, aku kenalin dulu gimana soal-soal structure and written expression. Nah, jadi soal structure and written expression itu ada 2 jenis soal. Yang pertama, nomor 1 sampai 15, itu kalian ngisi titik-titik. Ya, biasanya nyambung kata atau nyambung kalimat gitu. Ya, nomor 1 sampai 15 itu. Nomor 1 sampai 15, kalian harus ngisi titik-titik. Ya, kemudian nomor 16 sampai 40. Nomor 16 sampai 40. Jadi ada 40 soal di structure and written expression. Jadi strukturnya itu ada 15 soal, nomor 1 sampai 15 ngisi titik-titik. Kemudian yang kedua itu nomor 16 sampai 40 itu kalian akan dikasih 1 soal 4 pilihan ganda. Kalian harus cari mana yang salah. Ingat, biasanya jawab soal kan cari yang benar. Kalau ini cari yang salah. Oke? Cari yang salah. Misalnya, yang nomor 1 sampai 15. 1 sampai 15 misalnya, I and my friends, blah, 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 to some islands every month. Gitu. Nah, jadi titik-titik, blah, 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 kalian isi. Mana yang benar, oke? Itu aja bentuknya. Kemudian kalau yang nomor 16 sampai 40, itu kalian akan dikasih 4 kata atau 4 frase yang digarisbawahi, dan kalian harus pilih mana yang salah. Ingat, cari yang salah, bukan cari yang benar. Contoh misalnya, contoh ya, I will buying some clothes. Ya, jadi garisin. I, will, B, buying, C, some, D. Jadi yang cari yang salah. Jadi yang salah itu misalnya C ya, buying. So, pokoknya carilah, karena dia will kan. Kalau dia itu will, dia harusnya verb one gitu. Jadi ibaratnya, pokoknya bentuk soalnya gitu. Kalau misalnya dia nomor 1 sampai 15 ngisi titik-titik, kemudian nomor 16 sampai 40 dia cari yang salah dari 4 pilihan. Oke, itu bentuk soalnya. Sekarang strateginya gimana, Kak? Oke, strateginya. Yang pertama,
Yang pertama, kalian harus nguasain yang namanya subject verb agreement atau yang biasa kita kenal dengan tenses. Oke, tenses ya. Kalau ini aku nanti panjang banget jelasinnya. Yang penting tenses kalian harus kuasain, mau nggak mau. Dan di TOEFL itu aku harus bilang sama kalian, banyak banget itu tenses soalnya. Jadi sebenarnya berkisar-kisar di tenses. Oh ini kayak tadi kan, I will buying bla bla bla. Jadi yang salah itu buying, yang mana ada will buying gitu. Harusnya I will buy gitu. Jadi yang pertama itu strateginya, please master subject verb agreement or tenses ya. Satu, tenses. Ya, tenses. Kemudian yang kedua yang harus kalian kuasain itu adjective sama adverb. Adjective itu kata sifat, kemudian adverb itu kata keterangan. Nah, kenapa adjective sama adverb ini penting? Karena pengalaman aku jawab-jawab soal dan juga di real testnya, di ujian yang realnya, banyak banget itu yang salah itu adjective sama adverb ya. Kalian itu harus kuasain apa perbedaan, misalnya apa perbedaan modification, apa beda modification dengan modificate dengan modificating gitu. Jadi ada dia yang adjective, ada yang adverb gitu. Kemudian ada dia namanya beautiful, ada namanya beauty, ada namanya beautifully gitu. Nah, jadi kalau beauty itu noun, kalau beautiful itu adjective, kalau beautifully itu adverb of manner. Jadi kalian harus kuasai itu. Ya, yang pertama tadi tenses, yang kedua yang harus dikuasai adalah adjective sama adverb. Itu sangat banyak itu, karena nanti kalian bingung, aduh ini mana yang benar ya, mana yang benar gitu. Kalian harus bisa bedain apa bedanya lazy dengan lazily. Lazy itu adjective, lazily itu adverb. Lazy itu artinya malas, lazily dengan malas. Contoh, I do my homework lazy. Ya. Jadi yang salah itu lazy-nya. Harusnya I do my homework lazily. I do my homework diligently gitu ya. Karena dia adjective sama adverb itu beda fungsinya gitu. Kemudian di adjective sama di adverb, selain kalian harus kuasain itu artinya, kalian juga harus kuasain posisinya. Oke, posisi. Terkadang udah benar itu adjective, udah benar itu adverb, tensesnya juga semua udah benar. Apalagi yang salah ya? Jadi ternyata yang salah itu posisinya. Contoh misalnya, kalau kalian bilang a diligent student, seorang siswa yang rajin, itu benar posisinya. A lazy student. Oke, tapi kalau misalnya dia itu diligent-nya itu sebagai adverb, dia harus di belakang. Kayak tadi aku bilang, I do my homework diligently. Saya mengerjakan tugas-tugas saya dengan rajin. Jadi adverb itu biasanya kalau nggak di awal kalimat, dia di akhir kalimat gitu aja, jangan salah. Ya, jadi itu adjective sama adverb dikuasain. Itu jangan lupa kuasain juga posisinya. Oke. Kemudian yang ketiga, dua tadi untuk subject and instruction. Yang ketiga strateginya gimana lagi Kak? Kamu harus kuasain yang namanya pronoun. Pronoun itu kata ganti. Ini juga banyak banget soal di TOEFL. Kata ganti itu gunanya untuk mengganti subjek bisa, untuk mengganti objek bisa. Dia boleh biasanya pakai I, we, they, you, she, he, it, atau bisa pakai objek-objeknya, atau bisa pakai posesif gitu. Ini memang terlihat sepele, tapi kalian harus betul-betul menguasai. Contoh misalnya, Diana is looking for his brother. Jadi yang salah itu his, ya pronounnya, karena yang benar itu her.
Diana itu perempuan. Jadi yang benar her. Jadi jangan tanya, oh kata Kak Afgan, subject with every man atau tenses. Tapi udah benar tensesnya. Diana is looking for his brother. Kemudian adjective adverb-nya juga nggak ada masalah. Jadi salahnya di mana? Ternyata salahnya di pronoun. Nah, jadi pronounnya atau kata ganti. Kayak contoh tadi, Diana is looking for his brother. Jadi, mana yang salah itu his-nya. Oke, harusnya his itu diganti menjadi her. Karena Diana itu perempuan. Oke, kemudian yang keempat ya, yang terakhir di structure and detail expression. Gimana Kak biar dapat nih 500 apalagi strateginya? Oke, yang terakhir itu ada namanya parallel structure. Paralel itu maksudnya setingkat, sejajar. Ya, maksudnya sejajar itu dia polanya harus sama, paralel lah. Gimana caranya biar paralel? Contoh, misalnya soalnya I love traveling, cooking, teaching, and to study. Nah, di mana yang salah di situ? Tenses aman, adjective juga aman, pronoun nggak masalah di situ. Nah, jadi yang salah itu di parallelism. Kan tadi soalnya I love, saya senang, saya suka traveling, jalan-jalan, cooking, masak-masak, teaching, mengajar, and to study, belajar. Loh, yang salah mana? Yang salah itu to study. Jadi parallelism itu kalau misalnya dia noun satu harus noun semua. Kalau misalnya dia adjective satu harus adjective semua. Kalau misalnya dia verb harus verb semua. Kalau dia misalnya harus verb ing semua gitu. Kayak tadi, I love traveling, cooking, teaching, and studying. Itu yang benar, and studying. Kan tadi soalnya traveling, cooking, teaching, and to study. Salah to study, harusnya studying gitu. Atau boleh juga I like to travel, to teach, to cook, and to study. Jadi kalau pakai to semua harus begitu. Jangan gabung, ada verb ing, ada to gitu. Jadi jangan ada nanti I love to teach, traveling, to cook, and to study. Jadi yang salah itu cookingnya ya. Karena kalau dia pakai to semua. Kalau dia pakai teaching, teaching semua. Atau contoh lagi, I love, my brothers loves Diana because she is clever, diligent, beautiful, and to cook. Yang salah itu to cook. Karena semua kan tadi adjektif. Kayak beautiful, diligent, tall, and to cook. Masak, gak nyambung. Jadi yang salah itu to cook ya. Pokoknya dia paralel lah, paralel. Harus kalian samakan. Oke, paralel. Itu dia. Oke, structure and written expression selesai. Saya kasih 1 menit untuk memperbaiki dulu catatan. Habis itu kita lanjut. Baik teman-teman, diberi waktu 1 menit ya untuk memperbaiki dan juga mereview catatan ya terkait strategi, structure, and written expression. Expression. Ya, expression, ekspresi ya. Oke, seperti itu. Nanti di akhir sesi kita akan membuka sesi tanya jawab ya. Jadi nggak usah khawatir teman-teman. Pastinya teman-teman sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik teman-teman semua. Ya, nanti kita. Oke, udah ya. Udah 1 menit, lanjut kita Ya, ke baik, skill ketiga. Reading comprehension. Comprehension ya, yang buat anak-anak Indonesia ngantuk banget. Do you love reading? Suka baca nggak? Malu yang ngakuinya. Oke, yang ketiga itu reading comprehension. Kalau aku sih sebenarnya awal-awalnya ini
skill yang aku paling benci, maksudnya nggak benci sih, yang maksudnya yang aduh aku malas banget gitu ya kan reading, belum lagi kata-katanya sukar-sukar banget entah apa-apa gitu. eh Kalau misalnya dia di reading, bentuk soalnya itu sama aja, nggak ada kayak listening sama structure kan dia ada soal nomor 1 sampai segini, gini soalnya. Tapi kalau di reading sama aja, pokoknya dia pilihan ganda, biasa aja nomor 1 sampai 50, ada 50 soal. Reading ini lumayan menyeramkan kalau memang nggak biasa. Kenapa? Karena dia cuma nggak sampai 1 soal 1 menit. Memang dia dikasih waktu satu soal 1 menit ya, karena 50 soal 55 menit. Tapi itu udah di situ waktu membulatin, udah di situ juga semuanya baba segala macam. Pokoknya dikasih 55 menit harus selesai 50 soal. Sedangkan kita belum lagi menerjemahkannya, belum memahaminya kayak gitu. Makanya aku bilang, kalian itu jangan saran aku sih ngambil tes TOEFL itu yang memang ya latihan dulu lah, nggak ada istilah coba-coba gitu, jangan. Kalau memang dia TOEFL-nya prediction atau ngisi seminar atau apa boleh lah, tapi kalau real test ITP dari ITS jangan main-main karena itu mahal banget ya. Ya kalau bagi aku mahal, nggak tahu bagi kalian, mana tahu bagi kalian itu murah ya kan. Bagi aku sih mahal dan aku nggak mau nyayangin uang ke situ. Jadi itu reading itu dia ada 50 soal. Langsung aja strategi ya, apa yang harus dikuasain biar dapat, maksudnya biar bisa latihan nggak sia-sia. Oke, yang pertama itu kalian nggak usah khawatir, di TOEFL sih jarang nentuin main idea ya. Kan biasanya dari kita SD, ide pokok, ide utama, main idea itu aja gitu. Kayaknya ini nggak ada, jadi lumayan lah. Karena sebenarnya main idea juga lumayan soal yang saya kurang suka ya. Tapi misalnya nanti dapat beberapa main idea, ya mungkin rezeki lah. Tapi kalau saya kemarin nggak ada dapat. Tapi soal-soal yang wajib ada dan harus kalian kuasai, yang pertama itu vocabulary. Nah, yang pertama boleh ditulis ya, vocabulary. Jadi kalian harus master dengan yang namanya vocabulary. Sama seperti listening, berarti jalan keluarnya kalian harus menguasai sinonim dan antonim ya. Kalian harus kuasai sinonim dan antonim. Contoh di soal reading, misalnya teksnya panjang-panjang gitu ya kan. Ada dia kalimat kayak gini, misalnya kalimat kayak gini. Then the police arrest the criminal ya. The police arrested the criminal. Jadi soalnya the word arrested has closest meaning, has closing meaning too gitu. Jadi kata arrested itu memiliki arti yang sama dengan A, serve, B, capture, C, catch, D, kick ya. Jadi yang benar itu catch ya, menangkap. The police arrested the criminal. Polisi itu menangkap kriminal itu. Jadi arrested ya, arrested itu artinya catch ya, menangkap. Dan itu di soal TOEFL ada. Nanti kalian itu akan dikasih 5 teks. Satu teks itu bisa 10 soal, jadi 50 soal. Jadi dia tiap teks itu pasti ada soalnya vocabulary, pasti minimal dia itu satu teks 3. Jadi kalau satu teks itu 3, misalnya 5 teks, berarti 3 kali 5, 15. Berarti yang 50 soal itu adalah dia 15 soal vocabulary. Lumayan itu. Makanya kalau aku enaknya reading di vocabulary gitu. Karena kita dikasih waktu 1 menit 1 soal. Tapi kalau soalnya vocabulary itu nggak sampai 10 detik dapat. Ya kalau kita udah tahu artinya arrested, ya udah enak aja, nggak usah mikir lagi, langsung klik catch gitu. Ya. Atau contoh lain misalnya, the princess eventually made a decision. A princess eventually made a decision. Ya. The word eventually
as a close meaning to, ya. Arti eventually di baris sekian artinya adalah A, finally, B, never, bla 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 gitu ya kan. Jadi jawabannya eventually itu finally gitu ya. Eventually itu artinya akhirnya. So the princess eventually made a decision. Sang putri akhirnya membuat sebuah keputusan. Jadi dia itu, dan memang di soal TOEFL itu aku ini bilang bukannya nakut-nakutin, itu beberapa itu kata itu ada yang nggak kalian pernah dengar katanya. Jadi memang harus banyak baca lah. Namanya reading ya kan, berarti banyak baca gitu. Banyak baca. Jadi soal-soalnya itu yang makanya yang pertama, strategi pertama, you must master TOEFL vocabularies ya, harus master TOEFL vocabulary yang sering di TOEFL. Jadi saran saya seringlah baca segala macam. Kemudian yang kedua itu kalau tadi vocabulary sama dengan listening, kalau ini dia sama dengan structure. Kalian harus master lagi yang namanya pronoun, kata ganti ya. Tapi kata gantinya ini kalian dituntut untuk memahami betul-betul arti sebuah kalimat atau paragraf. Karena dia kata ganti ini kalian akan diminta untuk kata ganti itu dituju untuk siapa. Contoh, ini misal contoh. The headmaster is arranging the books. The headmaster is arranging the books. They will be. Nah, jadi they. Kata they refers to, they itu refers kemana gitu ya. They ini siapa? Merekanya ini siapa gitu. Kepala sekolah akan menyusun buku-buku. The headmaster is arranging the books. Kepala sekolah sedang menyusun buku-buku. They will be brought. Mereka akan dibawa to the library, ke perpustakaan. Mereka akan dibawa ke perpustakaan. They-nya itu siapa? Mereka itu siapa? Nah, jadi akan dibuat A, headmaster, B, the book gitu. Nah, jadi jawabannya itu the book. They ya, they-nya itu the book ya. Jadi jangan kalian pikir they mereka. Oh, berarti ini manusia. Enggak selamanya manusia. Malahan kalau sering aku nemuin soal-soal untuk pronoun di reading atau kata ganti di reading, dia itu bukan manusia, dia lebih ke mungkin benda hidup, mungkin ke benda mati atau mungkin hewan seperti itu ya. Jadi kalian harus menguasai kalimatnya gitu. Ya, contoh lain misalnya, he was catched by the tigers ya. He was catched by the tigers. Dia tertangkap oleh harimau-harimau itu. The word he refers to, kata he refers ke siapa gitu. Jadi caranya kalian harus lihat kalimat sebelumnya. Mungkin dibaca he-nya, entah mungkin seorang anak atau mungkin seorang pelajar, bla 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 segala macam ya. Jadi strateginya itu, secara umum kalau soal reading jangan baca semua teksnya, oke? Jangan baca semua teksnya. Yang kedua, jangan artikan semua kata-katanya. Pokoknya saran aku, kalau nanti di reading langsung ke soal. Gak perlu tahu apa soalnya, langsung aja ke soal. Karena nanti dia itu pasti tahu. Misalnya soalnya tadi vocabulary kan, inline 19 di baris ke-19. Itu banyak nanti di baris ke-19. Oh, berarti langsunglah dia tuh baris ke-19. Atau soalnya pronoun, kayak tadi pronoun ya kan. The headmaster is arranging the books. They will be brought to the library. The word they in line 5 ya, kata they di baris ke-5 gitu. Jadi langsung aja baris ke-5. Pokoknya intinya jangan habiskan waktu untuk membaca semua teks dan jangan habiskan waktu untuk menerjemahkan teks. Udah lewat aja, jangan stres, oke? Jadi itu. Kemudian kalau misalnya kalian butuh beberapa clue atau kunci atau ide pokok dari teks itu, bolehlah kalian baca. Tapi ya kalimat-kalimat awal di paragraf aja.
Jadi kalian butuh baca kalimat-kalimat awal aja. Makanya intinya jangan dibaca semua dan jangan diterjemahkan semua, jangan stres, langsung ke soal. Oke? Jadi itu. Ingat, yang pertama saya ulangi, yang pertama harus master vocabulary, sinonim sama antonim. Kemudian yang kedua itu pronoun, kata ganti ya. Nanti itu pasti ada kata ganti segala macam. Oke. Kemudian sebenarnya yang dua itu sih, lebih banyak yang dua itu. Cuman di reading ini aku bilang, aku sih masalahnya di reading kata-kata sukar ini. Terkadang kita nggak dapat ide. Selebih itu soalnya biasanya gini, pokoknya intinya reading itu semua jawabannya ada di teks, itu dia enaknya. Semua jawaban ada di teks. Jadi kalian hanya fokus pada teks aja, nggak usah bingung-bingung ya. Jadi untuk ide-ide detail atau pertanyaan-pertanyaan detail yang butuh kalian baca di teks, ya jalan keluarnya strateginya aku nggak ada, ya harus banyak baca gitu, ya. Jadi selama yang 50 soal itu soalnya itu aja, yaitu detail information, pronoun, kemudian vocabulary, itu aja. Vocabulary juga lumayan banyak, makanya aku bilang tadi satu teks aja bisa 3 vocabulary ditanya. Jadi sebanyak 50 soal bisa aja soal vocabulary itu 15 soal sampai 20. Itu aja udah lumayan. Karena kalau soal vocabulary kayak aku bilang tadi, itu kita kan dikasih satu soal 1 menit, itu nggak sampai 10 detik kalau kita tahu artinya ya. Kalau kita udah tahu arti kata-kata sukar itu, soal vocabulary itu nggak sampai 10 detik. Kayak tadi receipt, catch, udah langsung 2 detik tahu ya kan, langsung aja buletin gitu. Oke, jadi mungkin strateginya untuk reading sih itu. Kemudian rekomendasi ya. Kalau aku rekomendasi untuk reading, kalian boleh download aplikasi. Boleh aplikasi sih, tapi aku dari Facebook, biar nanti lihatnya dari Facebook aja. Laman, coba di like atau disukai dulu lamannya The Jakarta Post. Tahu kan The Jakarta Post, koran? The Jakarta Post itu koran yang kita punya, koran nasional. Jadi dia itu nggak koran lokal, nggak koran provinsi, tapi koran nasional. Itu yang ngeluarinnya The Jakarta Post ya. Jadi semua itu korannya itu bahasa Inggris semua. Ya kalau nggak biasa baca bahasa Inggris pening lah. Jadi biar kalian nggak perlu uang beli korannya ya kan, biarpun korannya 3.001 ya, kalau ada yang gratis kenapa nggak pakai paket ya kan. Jadi kalian sukai aja lamannya The Jakarta Post ya. Kalau untuk nasional itu dia ada The Jakarta Post. Kalau internasional ada namanya korannya, kalau nggak BBC dia CNN ya. Kalau nggak BBC, dia CNN, ya. Jadi kalau udah kalian sukai lamannya, kalau udah kalian like page-nya, itu setiap hari ada aja berita gitu. Kayak aku, lihat berita apa yang berkembang, masalah COVID, ada apa segala macam, itu taunya dari CNN, dari BBC, dari The Jakarta Post, itu ada aja tiap hari di Facebook, ada aja gitu ya. Memang ya, kalau kalian mungkin suka baca yang lainnya, mungkin detik.com atau apa itu kan bahasa Indonesia. Kalau misalnya kalian mau bahasa Inggris, pakai di Jakarta Post ya. Di Jakarta Post ada, CNN ada, BBC ada. Pokoknya kalau aku sih biasanya yang datang ke misalnya aku buka Facebook ya. Misalnya aku buka Facebook itu bisa aja sehari itu lebih 10 berita ya. 10 berita gitu ya, walaupun di awal-awal itu kan kata-katanya sulit ya, karena namanya bahasa koran gitu. Jadi bahasanya kadang akademik banget, bahasanya kadang formal banget, yang memang kita nggak pernah dengar kata-katanya. Tapi nggak apa-apa, sekalian belajar gitu ya. Sekalian belajar, kalian sering-sering baca di Jakarta Post, nggak perlu beli buku gitu. Pokoknya aku saranin itu, sukai laman di Jakarta Post, CNN, sama BBC ya, BBC. Nanti itu akan keluar terus tuh berita-berita ya, berita-berita. Jadi dia satu berita itu bisa aja isinya 1 lembar. Nah, kalian paham aja 1 lembar apa yang dibilang di Jakarta Post itu udah lumayan. Kayaknya kalau untuk TOEFL 500 udah bisa lah gitu ya. Kalau untuk memahami di Jakarta Post, CNN sama BBC gitu. Karena kata-kata di situ juga sulit-sulit banget. Itu betul-betul beberapa ada yang akademik, ada yang formal, dan beritanya itu berita-berita jurnalis, bahasa-bahasanya juga bahasa-bahasa jurnalis gitu. Jadi kalian terbiasa dengan kata-kata seperti itu. Bacaannya, oh ya saran aku sih kalau novel enggak ya. Kalau novel itu banyak orang
sering-sering baca novel bahasa Inggris, sering-sering baca apa bahasa Inggris gitu. Enggak, kalau aku nggak saranin. Tapi baca novel bahasa Inggris bagus banget. Tapi kalau untuk TOEFL aku nggak saranin karena di novel-novel itu lebih banyak bahasanya itu bahasa-bahasa majas, bahasa-bahasa sastra. Itu nggak ada di TOEFL. Di TOEFL itu bahasa-bahasa ilmiah. Jadi di TOEFL itu biasanya dia itu berita-berita, isi-isi koran, atau penemuan-penemuan, penelitian-penelitian gitu ya. Jadi aku saranin sih yang kalian baca itu koran bahasa Inggris gitu ya. Koran bahasa Inggris. Kalau nasional kita punya The Jakarta Post, kalau internasional kita punya CNN atau BBC ya. Jadi bisalah di like di apanya? Lamannya. Kemudian selesai ya, listening udah, structural writing expression udah, kemudian reading comprehension juga udah. Ya, seperti biasa, aku kasih 1 menit, coba dirapiin catatan, nanti kita lanjut lagi ya, 1 menit aja. Cepat. Baik teman-teman, bisa dirapikan ya catatannya. Tadi juga bisa direview-review juga terkait tips, strategi untuk reading comprehension ini. Nanti di akhir sesi kita ada itu ya, tanya jawab, kita memanfaatkan room chat ya. Kalau misalnya nanti tiba-tiba mati, itu HP ku lobet ya. Nggak apa-apa, tapi nanti aku tes lagi. Soalnya kayaknya udah nggak lobet. Semoga nggak lobet. Oke, Kak. udah ya? Udah. Udah Kak. Oke, kita lanjut sedikit lagi sebelum sesi tanya jawab. Bahas-bahas tentang TOEFL. Kemudian lagi yang aku rekomendasikan kalau untuk 500 ya. Kalau untuk 500, boleh, ini bukunya murah. Boleh buku namanya TOEFL Clip. Tahu nggak sih TOEFL Clip? Nah, TOEFL Clip. Kalau untuk 500 kan ini bisa ya. Jadi aku rekomendasi buku itu. Kalian kuasai aja itu. Pokoknya di TOEFL Clip itu, dari semua buku TOEFL yang aku baca, ini TOEFL Clip ini dia simple, tapi udah semua di situ gitu. Udah semua di situ. Kalau untuk 500 kayaknya dapat lah kalau untuk 500 ya. TOEFL Clip namanya warna kuning. Oke, warna kuning. TOEFL Clip namanya TOEFL Clip. Ya, oke, aku catat dulu. Oke, TOEFL Clip ya. TOEFL Clip. Jadi, kalau misalnya ada di Gramedia atau toko-toko buku tempat kalian dimanapun, kayaknya TOEFL Clip ini lumayan terkenal, oke? Selain TOEFL Clip, yang aku saranin juga ada namanya TOEFL Longman ya. Aku juga kemarin pakai Longman ya. TOEFL Clip sama Longman ya. TOEFL. Ntar aku catat ya di kolom komentar. TOEFL Clip sama Longman. Oh, Longman. Oke, Longman. Atau satu lagi deh. Paul Peterson. 3 ya, 3. TOEFL Clip, TOEFL Longman, sama Peterson. Udah aku catat itu di kolom komentar. Oke. Alright. Ya, sebelum tanya jawab, 2 menit lagi. Kemudian, sekali lagi aku sampaikan, semua tadi strategi yang aku kasih, semua tadi metode yang aku kasih sama segala macam, itu nggak ada apa-apanya kalau kalian nggak praktek. Jadi sebenarnya tips and tricks itu nggak ada. Yang aku percaya itu cuma practice. Practice makes perfect ya. Harus latihan. Aku aja yang jurusan bahasa Inggris latihan terus ya.
sebelum tes aku latihan dulu, bersemedi dulu selama 2 bulan di rumah ya. Belajarnya sekitar 5 jaman satu hari, 5 jam satu hari. 1 jam listening, 2 jam structure, 2 jam reading, terserah kalian lah membaginya gitu. Karena 5 jam, tapi tiap hari ya. Oh ya, satu lagi, TOEFL ini, mau TOEFL, mau IELTS, dia itu harus tiap hari, nggak bisa angin-anginan. Karena, misal, kalian ada punya waktu 2 bulan. Kalian belajar seminggu tiap hari. Tiba-tiba minggu depannya kosong. Minggu depannya itu berefek, ya. Karena dia harus lanjut-lanjutan gitu. Dia itu sistemnya berlanjut. Dia itu jangan berhenti. Berhentinya setelah tes gitu. Berarti setelah tes. Kemudian saran aku lagi sebelum kalian ngambil tes, ingat, sampai kapanpun kalian belajar, langsung ambil tes. Jangan dilama-lamain. Misal, kalian udah belajar nih 2 bulan. 2 bulan tiap hari belajar. Tesnya 3 bulan lagi. Aduh, itu bahaya itu. Kalau 3 bulan lagi. Udah sempat lupa itu semuanya. Ya. Jadi saran aku langsung. Kalau udah selesai 2 bulan, kalau bisa minggu depannya tes. Atau kalau bisa, kalau aku sampai misalnya hari ini ujian, sampai malamnya aku tuh masih belajar gitu. Pokoknya berhenti belajarnya setelah tes gitu. Pokoknya jangan ada jangan ada kasih ruang kosong karena nanti udah kelupaan gitu. Oke, pokoknya itu belajarnya kalau misalnya sebulan atau 2 bulan lagi bisalah untuk dapetin 3 sampai 5 jam per hari diusahakan dapatnya itu. Ya kalau rajin dapat gitu. Oke, mungkin itu aja sih Atman. Gak ada lagi mungkin dari pertanyaan deh kalau ada misalnya nanti aku ingat apa-apa. Oke, baik Kak. Oh, di sini sudah ada pertanyaan ya. Alhamdulillah. Ada nggak pertanyaannya? Ada nih Kak. Dari Apakah idiom keluar di listening comprehension? Apakah ada link kumpulan paket latihan listening, structure reading? Apakah ada rekomendasi aplikasi TOEFL ITP? Terima kasih Kak. Oke. seperti Yang itu. pertama, apakah idiom keluar di listening comprehension? Jawabannya keluar ya. Jawabannya keluar. Jadi memang kalian juga harus terbiasa dengan idiom-idiom, dan idiomnya itu idiom Amerika ya. Kalau kalian masih berbahasa tentang TOEFL, itu lebih ke budaya Amerika, jangan Inggris ya. Inggris itu IELTS ya, kalau Amerika itu TOEFL ya. Jadi ada itu ya di kolom komentar itu, apakah idiom keluar di listening comprehension? Jawabannya keluar. Jadi lebih sering-sering. Malahan kalau menurut aku di listening itu banyak banget sih idiom, tapi idiomnya aman lah, nggak terlalu sering lah di film-film juga sering itu, di film-film gitu. Kemudian apakah ada link kumpulan paket soal latihan listening structure reading? Ada sih, banyak banget ini malahan. Tapi dibaca nggak nanti gitu. Ada, tapi nanti kalau misalnya apa-apa aku kasih ke Atman deh, Atman nanti yang nge-share. Tapi nanti Atman ingetin aku lagi kalau misalnya dia minta linknya ya. Atau aku langsung kasih filenya langsung. Atau langsung kasih filenya nanti. Apakah ada rekomendasi? Apakah ada rekomendasi aplikasi TOEFL ITP? Tadi udah ya, tadi udah aku sampaikan. Ada 3 ya. Yang pertama itu TOEFL Eclipse, TOEFL Longman, dan yang ketiga TOEFL Peterson. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Oke, teman-teman mungkin yang ingin bertanya bisa langsung tuliskan di kolom chat ya Kak, teman-teman. Ada lagi? Di sini ada 55. Oke, scroll ke atas dulu. Oke, apakah mental akan mempengaruhi saat mengikuti tes TOEFL? Kalau ini pasti jawabannya tiap orang beda ya. Aku juga nggak bisa, karena ini kan bahasanya pribadi, bukan bahasanya material gitu. Kalau aku ada sangat mempengaruhi. Dan ini sebenarnya sangat berefek buruk. Kalau saran aku, jangan mempengaruhi kalian ya. Ibaratnya, ya udahlah, tes aja gitu. Tapi masalahnya juga aku kemarin, itu berpengaruh.
Itulah kemarin salah gitu ya. Aku salah kemarin. Aku malahan waktu sebelum tes, yang aku pikirin itu biayanya. Aduh, aku udah keluarin mahal-mahal, aku keluarin mahal-mahal, gimana nih? Malahan aku jadi pusing mikirin uang biaya itu, gitu. Jadi, dan itu salah, jangan diikutin ya. Intinya, pokoknya gini, dari semua soal-soal yang saya jawab, dari semua latihan-latihan yang saya lakukan, itu jauh lebih merinding di real testnya ya. Real testnya itu tes asli. Padahal tes asli sama latihan-latihan itu nggak jauh beda sulitnya, nggak jauh beda. Walaupun lebih menantang yang asli. Intinya itu di mental kita aja. Tapi memang kemarin aku serius. Aku kemarin mental aku itu lumayan keganggu sih karena banyaklah apa juga atau mungkin gugup ya apalagi di listeningnya. Kalau di listeningnya hajab lah memang cepet-cepet kali dia ngomong, cepet kali. Malahan aku rasa latihan-latihan yang dikasih ke aku sama yang di YouTube itu masih lebih lambat, lebih cepat di asli dan itu nggak pakai earphone. Itu cepet banget dia ngomong, lancar banget. Kita terkadang belum apa-apa, udah what does the woman imply? What does the man mean? What can we infer? Udah gitu-gitu. Padahal belum dengar gitu. Jadi saran saya, semoga tidak mempengaruhi mental kalian. Makanya latihan sebanyak-banyaknya, latihan sebanyak-banyaknya. Oke. Kemudian, izin bertanya Kak, apakah ada rekomendasi untuk tes TOEFL online? Kalau tes TOEFL online, aku lupa namanya. Malahan di masa pandemi ini banyak banget. Aku tahunya dari IG. Cuman karena memang aku udah malas bahas-bahas TOEFL gitu ya kan. Maksudnya aku udah nggak mau tes lagi gitu. Aku nggak ikut. Tapi banyak banget kok. Aku lupa pula nama apanya. Tapi coba deh. Aku saranin kalian coba follow dulu akun Instagram misalnya pencari beasiswa, pemburu beasiswa atau kampung Inggris atau apa-apalah itu pasti ada dan dan setahu saya selama 3 bulan ini banyak banget tes online malahan gratis lagi ya modelnya palingan model apa aja lah model share ke 3 grup share ke teman-temannya tag atau follow yang model gitu aja gitu banyak cuman aku udah lupa namanya karena aku nggak mau tes lagi sih kemarin itu. Kemudian dari Sevia Umara ya. Sevia Umara. Buat TOEFL listening itu ke British atau American, Kak? Iya itu American ya, TOEFL itu American. Kalau British itu dia biasanya IELTS. Makanya kata-katanya juga pun, kata-katanya biasanya itu lebih ke American kalau TOEFL, lebih banyak ke American. Dan standar-standar grammarnya juga pakai American, jangan ke British. Oke, kemudian ada Julia Ayu. Julia Ayu, mau tanya Kak, berapa total durasi tes TOEFL? Oke, kalau untuk listening comprehension, dia itu 50 soal, durasinya 35 sampai 45 menit. 35 sampai 45 menit. Kemudian structure and written expression itu cuman 25 menit. Ingat, 40 soal cuman 25 menit. Jadi bentar banget, nggak sampai mana satu soal 1 menit. Dia 25 menit, 40 soal. Kemudian kalau reading comprehension, 50 soal, 55 menit. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung, 40 menit, tambah 25 menit, tambah 55 menit, 2 jam lah. Kurang lebih 2 jam. Ya. Dan itu tidak ada breaknya. Jadi betul harus siap, jangan lagi ada kamar mandi, jangan ada apa-apa, dan harus siap. Oke, kemudian dari Mei ke Kristika. Mei ke Kristika, Kak, nanti tolong share link soalnya ya, terima kasih banyak. Oke. Aku kirim filenya aja ya, nanti kalau misalnya Atman ngingetin, aku kasih filenya aja. Baik, Oke, Kak, mau nanya apakah dalam soal TOEFL itu ada voice? Makasih, Kak. Oke, kalau masalah passive voice apa segala macam, itu sebenarnya indikasinya bukan di passive voice, tapi grammar. Dan iya, jawabannya pasti iya. Cuman apakah dia passive voice? Kita nggak bisa pastikan. Cuman di structure and written expression itu mencakup semua grammar. Jadi memang kan harus terbiasa bahas soal-soal grammar. Kalau untuk structure and written expression-nya, bolehlah aku rekomendasi mungkin jawab soal-soal jangan UN ya. Kalau UN itu kebanyakan reading. Kalau kalian mau jawab reading, TOEFL reading ya soal-soal UN lah, karena di UN itu banyak reading. Tapi kalau untuk TOEFL structure, coba deh baca soal-soal, misalnya soal-soal stan, stis gitu, bahasa-bahasa Inggrisnya, atau mungkin
carilah soal-soal olimpiade. Dia tuh lebih ke soal-soal olimpiade, jangan soal-soal UN kalau strukturnya. Oke, kemudian Tessa Agita di Instagram gue link kalau nggak salah. Oke, Rian, tapi kasih gue nyasar ya Instagram. Speakernya berapa kali ngomong ke apa ada 2 kali. Oke, oh ya ini paling penting ya aku lupa. Jingga Bunga ya. Jingga Bunga, speakernya berapa kali ngomong ke apa ada 2 kali diputar. Oke. So sad, sedihnya itu tidak ada pengulangan, hanya sekali. Jadi you will only listen to the speaker only once ya. You won't hear that for twice ya. Tidak ada pengulangan. Jadi jangan ada, aduh apa tadi ya, nggak dengar gitu. Jadi oke. Jadi cuma sekali, di listening sekali, nggak ada ulang-ulangan. Gitu. Kemudian Jessica Janet, kira-kira berapa kisaran biaya tes TOEFL? Kalau tes resminya pasarannya 500 sampai 550 ribu rupiah. 500 sampai 500 ribu rupiah. Ya, itu dia pasarannya. Kemudian Hilda Bintang. Oh, Hilda Bintang udah ngerangkum semuanya. Thank you so much. Oke, thank you so much. Ini Hilda Bintang bagus nih ya. Di apa semua. Good luck. Oke. Ya, yang bolot trip ya. Oke. Oke, ada lagi? Oke, ada lagi? Oke, ada lagi? Ada lagi nih Kak. Dari Salsabila Bestari. Ada lagi nggak? Ada Nggak Kak, apa-apa, di tanya aja cerita gitu ya. ini Kak atas nama Oh Salsabila iya, Bestari. tadi lupa ya. TOEFL ITP. Jadi kalau IELTS kan dia cuma satu, IELTS udah IELTS aja gitu. Kalau TOEFL dia ada 2, ada namanya ITP, ada namanya IBT. Yang kita bahas ini IBT. IBT ini biasanya kita pakai untuk ngelamar kerja, untuk S2, untuk beasiswa gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk S2 dan beasiswa itu beasiswanya aja ya ITP biasanya nerima, apalagi Amerika, Inggris sama Australia itu biasanya dia untuk beasiswanya aja. Tapi kalau kampusnya dia minta TOEFL itu IBT. Beda lagi ya TOEFL IBT. Dia ada kalau TOEFL IBT ada speakingnya itu, ada speakingnya. Dan lebih mahal lagi biayanya. Tapi ini yang kita bahas ini ITP ya, ITP. Tapi untuk beasiswanya bisa lah, misalnya mau daftar apa gitu bisa pakai TOEFL ITP gitu. Oke, skornya itu paling tinggi dan terendah biasanya berapa? Apa 500 termasuk tinggi? Oke, apa 500 termasuk tinggi? 500 itu bagi saya itu udah tinggi, ya udah tinggi. Tetapi kalau untuk Amerika, Inggris, Australia, mereka minta 550, ya. Mereka itu minta 550, ya. Kalau di luar itu, kalau misalnya di Asia, 500 sudah bisa sih, biasanya 500 sudah bisa. Kayak misalnya, misalnya Asianya mana, mau dia Cina, Jepang, Korea, India, segala macam, biasanya itu bisa 500. Tapi kalau untuk Inggris, Amerika, Australia mintanya 550 gitu ya. Tapi kalau untuk lamar kerja, untuk S2 apa segala macam, itu bisa 500. 500 sudah tinggi banget. Kalau aku, kalian pertama kali tes, tapi real tes ya, jangan tes-tes yang di seminar-seminar, prediction, jangan. Yang real, yang tes nyata. Kalau memang tes resminya, kalian dapat 500 di sekali masih tes pertama itu udah hebat banget, udah jago banget itu. Ya, gitu. Ya, kemudian tertingginya itu 677. Kalau benar semua soal, 140 soal, itu skornya 677. Terendah nggak tahu ya, karena kan aku nggak mungkin misalnya salah semua, nggak mungkin lah kita doain salah semua ya. Tapi kalau misalnya paling rendah itu sekitar 300 pas lah, 300 atau 290 ya. 290 atau 300 lah paling rendah. Gitu. Paling tinggi 677. 677.
Kemudian Zaid Revdiantori. Apa ada masa berlaku sertifikat TOEFL? Kalau ada masa berlakunya berapa lama? Oke. Masa berlakunya TOEFL itu 2 tahun sejak kalian tes. 2 tahun sejak kalian tes, ya. Kalau misalnya kalian tes 1 Juli 1 Agustus 2020, berarti expirednya sampai 1 Agustus 2022. Dia cuma 2 tahun. IELTS juga sama, cuma 2 tahun, ya. Kalau misalnya udah expired, ya bisa dipakai lagi. Kemudian Tessa Agita. Saya mau tanya gimana caranya supaya bisa cepat dalam belajar listening. Soalnya nilai tes aku saya kemarin di listening sangat kurang. Ya benar, saya sebenarnya sama ya sama Tessa. Aku sama Tessa sama nih masalahnya. Kalau orang itu lebih penting di reading, aku lebih penting di listening. Karena listening ini cepet banget ngomongnya gitu. Apa? Cepet kali. Langsung, what does the one mean? I don't know, bla bla gitu. Jadi sarannya itu kayak yang aku bilang tadi. Kalian harus sering-sering dengarkan TED Talk sama podcast gitu. Apalagi TED Talk itu sangat membantu kalau menurut aku ya, menurut aku TED Talk sering. Atau kalau misalnya itu kan aku dengerin TED Talk sama podcast. Tapi kalau misalnya kalian nemukan video-video berbahasa Inggris yang dia itu ngomongnya cepat, lancar, udah dengerin itu aja. Pokoknya kalau film, aku nggak saranin kalau untuk film, nggak urgen. Tapi kalau keseharian kalian nonton film bahasa Inggris, bagus. Cuma kalau di film itu kan dia ada soundtrack musiknya, dia lama-lama, kadang banyakkan musiknya daripada ngomongnya gitu. Jadi aku saranin jangan. Aku saranin itu dengerin podcast, dengerin atau dengar pembawa berita, pembaca berita BBC, CNN juga boleh. Tapi yang aku rekomendasi itu tadi ya, podcast sama TED Talk. Apalagi TED Talk itu sangat aku rekom itu. Ya, Tessa Agita ya. Good luck untuk next-nya ya. Kita sama nih, paling rendah di listening. Aku juga listening paling rendah. Oke. Kemudian Jessica Janet. Terima kasih Kak jawabannya. Hilda Bintang. Hilda, misalnya kita udah selesai dengerin listening. Terus pas waktu ngerjain soalnya, ada satu soal yang kita ragu-ragu. Misalnya kita udah dengerin listening, terus pas waktu ngerjain soalnya ada satu soal yang kita ragu-ragu jawabannya, mending gimana Kak jawabnya bisa sesuai logika kita atau enggak? Atau langsung asal jawab dan skip soal itu. Oke, saran saya gini. Oh ya, ini betul banget ini pertanyaan Hilda. Yang pertama yang mau saya sampaikan, jangan ada satupun yang kosong jawaban. Tidak ada nilai minus dalam TOEFL. Ya, mana tahu ya kan rezeki benar, yang penting dijawab. Antara A, B, C, dan D. Jangan ada satupun yang di-skip, jangan ada yang di-skip. Kalau kalian mau skip, yang di-skip itu dengerinnya, jangan skip jawabannya. Kalau misalnya udah nggak tahu lagi, udah jawab aja. Oke? Kemudian Hilda, itu jawabannya nggak bisa pakai logika ya. Tetap kamu itu harus merujuk kepada apa yang kamu dengarkan. Kalau misalnya udah pening, misalnya nggak dengar apa-apa yang dia bilang, kamu boleh bukan main logika sih, main feeling kayaknya lebih tepat ya. Pakai perasaan, maksudnya kalian dengarnya tadi apa, kira-kira yang cocok mana ini ya. Misalnya tadi ada library-nya deh, tadi ada swimming pool-nya deh gitu. Jadi bisa main feeling aja gitu. Ya, jadi itu. Oh ya, jangan lupa tadi saran aku ya, jangan ada satupun soal yang kosong. Jangan ada jawaban yang kosong. Kemudian gini, saran aku di listening ini urgen. Di listening, kalau kalian udah stuck, udah nggak tahu apa yang kalian dengar, udah lewatin aja, jangan lagi pikirin. Nanti bermasalah di soal-soal berikutnya, karena ini cepat. Number 1, bla 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 bla. Number 2, bla 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 bla. Number 3. Jadi kalau kalian, aduh tadi apa ya, aduh udah deh. Kalau misalnya udah nggak tahu, udah skip aja. Langsung nomor 3, nomor 4. Karena kalau kalian nanti bingung di satu soal, berakibat ke soal-soal berikutnya, gitu. Kemudian Tessa, terima kasih banyak ke atas jawabannya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ya, teman-teman dipersilahkan ya, dan memanfaatkan room dengan seluas-luasnya. Oke, mungkin aku kasih maksimal 5 menit lagi, nggak apa-apa ya, ada ya, 5 menit lagi ya, ada jam 9. Boleh, Kak.
berhubung juga barangkali ada kegiatan di luar juga. Oke. Ada tips biar cepat hafalin tensis nggak, Kak? Hafalin tensis. Kalau menghafalnya tensis itu kalau aku itu tensisnya mudah banget menghafal tensis ya. Yang 16 itu mudah. Cuman biar kalian itu memahami tensisnya jangan dihafal tapi dipahamin. Cara memahami tensisnya itu sering-sering baca ini. Sering-sering baca, kalian tahu nggak sih English syntax? Nah, jadi English syntax tapi itu yang tahu anak bahasa Inggris ya, anak bahasa Inggris tahu. Atau gini deh, kalian punya teman nggak yang bimbel misalnya di Asia Stan atau mas-mas apa itu biasanya soal-soal Olimpiade banyak di situ soal tensis. Jadi aku saranin sih cara latihannya di situ aja. Tensis itu kalau dihafal bisa dihafal, tapi memahaminya gitu. Karena tensis ini dia harus lebih ke verb-nya sih. Gak usah peningin yang lain, subjek sama objek itu gak usah peduliin. Masalah itu di verb-nya, apakah dia verb ing, apakah dia verb s, apakah dia verb id, apa verb to, ada verb three gitu. Jadi lebih sering-sering ya, sering-sering jawab soal aja modalnya, modal sering jawab soal gitu. Oke, kemudian Rian, kalian punya teman, Lauren sama Sin gak punya. Oke, ada lagi? Pakai teknik skimming pas reading passage-nya berguna nggak, Kak, skimming? Oke, ada namanya skimming, ada namanya scanning. Anak bahasa Inggris biasanya tahu. Tadi itu, yang aku kasih itu udah masuk sebenarnya teknik skimming sama scanning. Tapi nggak aku jelasin, karena skimming itu masih panjang ya jabarannya. Tapi kalau mau skimming sama scanningnya bagus, atau yang aku bilang tadi, jangan langsung baca soalnya, jangan terjemahin, sorry, jangan baca teksnya, jangan terjemahin soalnya, gitu teksnya segala macam. Kalian itu langsung ke soal aja, langsung ke soal, terus dia langsung lihat soalnya. Itu kan nggak pakai scanning. Atau boleh pakai dia langsung kalian kalau biasanya udah sering jawab soal, kalian itu pasti tahu highlight atau underline atau nge-stabilo mana-mana aja nih kata-kata yang penting. Nah itu dia skimming sama scanning, gitu ya. Boleh sih pakai kalau misalnya kalian mampu pakai scanning lebih bagus. Tapi kayaknya tadi strategi yang aku kasih udah masuk skimming sama scanning gitu. Kemudian suasana pas ujian kan gimana, Kak? Apa ada pengawasnya atau seperti ya pasti adalah pengawasnya. Pengawasnya pasti ada dan itu sangat ketat banget. Nggak boleh bawa HP, nggak boleh bawa apa-apa. Kalian itu cuma bawa pensil sama KTP itu aja. Bawa pensil sama KTP udah. Ya, nggak boleh bawa handphone apa segala macam dan itu sangat ketat. Oke. Kak, kadang kita udah ngerti kemampuan Salsabila Bestari. Kak, kadang kita udah ngerti kemampuan kita nggak terlalu canggih. Menurut Kak, pas TOEFL-nya lebih maksimal skor di section apa, Kak? Oke, kalau saran aku, betul memang tiap section itu tidak ada passing grade ya. Di TOEFL itu nggak ada passing grade. Cuman, kalau misalnya mau betul-betul ngejar skor, mantapkanlah di structure and written expression ya di situ. Jadi di section itu ya, Salsabila kalau mau ningkatin soal paling tinggi skornya itu di situ. Biarpun soalnya cuma 40, tapi itu banyak banget nilainya, banyak banget skornya gitu. Paling rendah skor itu di reading. Reading itu pelit skor ya, udah banyaknya benar, tapi kok segini nilainya gitu. Karena dia lebih banyak itu skor itu kalau mau nabung skor itu banyak di structure and written expression. Last minute preparation Kakak pas TOEFL-nya apa? Preparation-nya ya kan tadi kita harus preparation-nya. Oke, preparation-nya yang pertama itu jangan lama-lama waktu luang setelah belajar kayak aku bilang tadi. Kalau misalnya udah belajar 2 bulan, jangan libur sebulan, jangan libur 2 bisa udah belajar 2 bulan, lusa ambil tes. Paling lama lah seminggu ambil tes ya. Jangan kasih renggang lah. Nanti udah kebanyakan lupa. Jadi persiapannya itu. Kemudian persiapannya lagi kayak yang aku bilang. Oh ya gini. Sebelum kalian tes, misalnya kalau target kalian dapat 500, usahakan dulu latihan-latihan di rumah main YouTube. Memang skor kalian udah 500 gitu. Jangan nanti latihan-latihan aja masih 420, masih 430-an.
tapi mau ngambil 500 nggak bisa. Malahan lebih sering itu lebih rendah skor kita itu di real test, lebih rendah saat ujian yang asli gitu. Makanya saran aku kalau misalnya kalian dapat 500 di latihan memang udah dapat 520, 530 gitu. Atau kalau misalnya mau dapat 550, berarti selama latihan kalian udah dapat 560 gitu ya. Karena biasanya real test lebih menakutkan gitu. Oke, mungkin itu aja, Atman. Ada lagi, Atman? Jaya? Baik. Alhamdulillah antusias teman-teman semua pada bagus ya. Lihat dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat ini. Mungkin untuk terakhir kalinya dari Kak Afgan ada closing statement. Barangkali bisa mempush semangat teman-teman untuk lebih giat lagi dalam belajar TOEFL ini. Oke, last statement dari aku, practice makes perfect ya. Latihan itu akan membuat kamu lebih sempurna. Latihan. Jadi Kak Afgan, aku tidak pernah percaya apapun skill itu, nggak percaya yang namanya tips and trick. Aku buang jauh-jauh. Tips and trick itu buat kita malas aja. Yang ada itu cuma praktek. Ingat, cuma satu praktek latihan. Dah, itu aja ya. Practice makes perfect. Oke, that's it. Itu aja ya. Oke, terima kasih pada Kak Abdul, Dani, yang kita panggil Kak Afgan. Bentar Jaya. Tadi ada tinggalnya Khalifah Syafrina. Khalifah Syafrina, Kak, kalau mau tes TOEFL itu biasanya daftarnya kemana, Kak? Oke, daftarnya itu instansi-instansi yang bekerja sama dengan ITS, ya, yang bekerja sama dengan ITS, ya. Biasanya sih di kampus-kampus ini, di pusat bahasa universitas, kayak misalnya Universitas Negeri Medan, tanya pusat bahasa Unimed ada nggak gitu. Jadi biasanya di situ. Kayaknya di situ aja biasanya. Atau ada instansi lain tempat-tempat tes kursus tes gitu biasa. Oke, mungkin itu aja ya terakhir. Oke, Kemen Jaya. Oke. Alhamdulillah, terima kasih ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Afgan atas waktu, kesempatan, dan sharing sessionnya pada malam hari ini yang sangat-sangat berkesan bagi kita semua. Sudah memaparkan dan mengkulik terkait TOEFL ITP ini. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Saya dari segenap tim pelaksana dari KIO Indonesia mengucapkan terima kasih kepada para audiens yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa meninggalkan room ya. Informasi lebih lanjut bisa di grup. Terima kasih.